Salam, salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Hari ini, pada kesempatan saat ini kita akan mencoba memahami sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Yeremia pasal 13 ayat 1-11. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup ini dan segala karya kami. Kami sadar Tuhan, bahwa tanpa firman-Mu kami kehilangan arah dan tujuan hidup kami. Karena itu dalam melangkah di hari baru hari ini, kami membutuhkan firman Tuhan yang akan menuntun langkah kami. Beri hikmat-Mu bagi kami semua untuk mendalami rahasia firman Tuhan saat ini. Berfirman untuk kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saya akan membacakan untuk kita semua Yeremia 13 ayat 1-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ikat pinggang yang menjadi lapuk. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatnya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongkakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Demikian jauh pembacaan sabda Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah setiap kita yang melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, 11 ayat firman Tuhan ini saya ajak kita semua untuk merenungkannya dalam sebuah tema ikat pinggang, lambang hidup yang melekat pada Tuhan. Ikat pinggang, lambang hidup yang melekat pada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita bertanya, sejak kapan ikat pinggang ada di dunia? Menurut cerita, ikat pinggang sudah tercatat dalam sejarah dunia ribuan tahun yang silam. Pada waktu itu, ikat pinggang dipakai sebagai tempat menggantung peralatan dan dipakai oleh para buruh pria. Namun belakangan ini ikat pinggang bertambah fungsinya sebagai pengetat celana atau rok supaya tidak jatuh atau tidak melorot. Sejak abad pertengahan, ikat pinggang mulai menjadi tren bagi kaum pria di sekitar abad ke-19.
Ikat pinggang ini kemudian mulai menyusup masuk ke dalam aksesoris kaum wanita. Ikat pinggang belakangan ini mempunyai fungsi yang lain, seperti pemberi aksen dalam berpakaian, bahkan dipakai untuk menurunkan atau menaikkan garis-garis tubuh sehingga kita bisa berpenampilan lebih baik. Sekarang ini ikat pinggang hadir dalam berbagai bentuk dan mode, serta terbuat dari bahan yang bervariasi pula. Ada yang terbuat dari rantai yang kecil tetapi tidak sebesar rantai kapal, atau ada juga yang terbuat dari kulit. Ada yang dalam bentuk kecil, tapi juga ada yang dalam bentuk besar, hampir seperti sabuk para petinju. Saat ini ikat pinggang sudah menjadi produk penting bagi laki-laki dan perempuan dengan fungsinya yang beragam pula. Ikat pinggang bukanlah sudah punya tren tersendiri, sehingga kalau mau tampil up to date dalam berbusana, maka kita pun harus terus mengikuti setiap perubahan tren dari perkembangan tentang ikat pinggang ini. Dalam pembacaan firman Tuhan, Yeremia memberikan kesaksian tentang bagaimana Allah memperingatkan umat Israel dengan memerintahkan Yeremia untuk membeli ikat pinggang berbahan lenan dan diikatkan pada pinggangnya, lalu kemudian disembunyikan di celah-celah bukit batu yang ada di tepi sungai Efrat. Tetapi beberapa saat kemudian digalinya kembali ikat pinggang itu, dan ternyata ikat pinggang itu telah menjadi lapuk. Ikat pinggang yang lapuk mengisyaratkan kepada Yehuda sebagai bangsa yang dipilih Allah melalui ikatan perjanjian dengan Allah, kini telah murtad dan tidak hidup memuliakan Tuhan. Melalui Nabi Yeremia, Allah menegaskan bahwa salah satu dosa utama umat ialah kecongkakan dan kesombongan. Kecenderungan untuk mencari kehormatan dan kemuliaan diri sendiri. Mereka meninggalkan Allah, enggan mendengar dan mentaati Allah, serta merasa mampu mengatur diri sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa mereka diciptakan dan dibentuk untuk memuliakan Allah. Melalui lakon yang dimainkan Yeremia, Allah memperlihatkan bahwa umatnya hanya dapat memiliki kehormatan dan kemuliaan selama hidup mereka melekat kepada Allah. Bagaikan ikat pinggang yang melekat pada diri sang imam. Akan tetapi kecongkakan mereka menunjukkan bahwa ternyata mereka telah berjalan jauh dari Tuhan. Dan ikat pinggang yang lapuk itu menjadi simbol renggangnya hubungan antara umat dengan Tuhan. Yang lebih menyakitkan lagi adalah bahwa mereka tidak menyadari akan hal itu. Mereka seperti orang mabuk yang saling berbenturan kepala, kalau kita baca dalam ayat 12 dan 14. Para pemimpin masih membanggakan kedudukan dan mahkota duniawi sehingga kehancuran yang sudah ada di depan mata pun tidak disadari. Pertanyaan kita sekarang, mengapa Allah memakai simbol ikat pinggang? Ikat pinggang memiliki fungsi untuk merekatkan, menguatkan pakaian yang kita pakai. Jadi kalau rok atau celana kita longgar, kita butuh ikat pinggang supaya rok atau celana itu tidak gampang jatuh. Dengan ikat pinggang itu, pakaian kita tetap melekat erat pada tubuh kita. Tanpa ikat pinggang, pakaian yang longgar dikenakan tidak menjadi indah. Di sini terlihat bahwa ikat pinggang tidak saja menguatkan, mengencangkan, tapi juga memberi keindahan. Dan begitu pula dengan kehidupan kita. Kehidupan kita akan terasa indah bila kita tetap melekat pada Tuhan. Tempat terindah bagi kita adalah melekat pada pinggang Allah. Namun sayangnya banyak orang Kristen beranggapan bahwa kemuliaan dan kehormatan hanya terdapat dalam kekuasaan, ketenaran, dan kekayaan dunia ini. Saya kira tidak ada yang salah memang. Sebab zaman sekarang ini tanpa kuasa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kekuasaan kita tidak akan dihormati apalagi didengar suaranya. Tanpa kekayaan kita tidak dikenal. Tidaklah mengherankan sehingga
Yang dikejar manusia abad ini adalah kekuasaan, kekayaan, dan ketenaran. Kalau sudah berkuasa, otomatis kekayaan dapat diraup. Ketenaran pun diperoleh. Akan tetapi orang yang hatinya melekat pada Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan menjadi bagian terutama dalam hidupnya. Saat kita melekat pada Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Kedudukan, uang, teman, pasangan hidup dan semuanya itu adalah alat yang diberikan Tuhan pada kita. Tapi tetap menjadi yang utama adalah Tuhan. Betapa baiknya kita menyadari bahwa kebutuhan terdalam kita adalah melekat kuat kepada Allah Sang Pemilik hidup kita. Dengan demikian kita akan mengejar Allah, mengiringinya dekat-dekat, rindu untuk selalu bersamanya, dan takut kehilangan Dia, serta merasa tidak berdaya tanpa Allah. Berupaya setia di dalam iman dengan senantiasa berharap kepada Tuhan, sekalipun mengalami penderitaan, kesulitan, ancaman, dan berbagai macam problematika kehidupan. Bukan sekedar kita menginginkan berkat-berkat Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita dengan firman-Nya ketika kita semua hidup melekat pada Allah. Amin.